Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melaksanakan proses kucing. Saya dari SDN Bangkes 1, Bapak Muhammad Siri. Dan saya Yulis Rizky Aisyah dari SDN Polagan 1. Saya Fatimah Tuzaro dari SDN Polagan 3. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Bu Zaro. Bagaimana kabarnya Pak Siri? Alhamdulillah sehat. Walaupun Bu Zaro gimana kabarnya? Iya, alhamdulillah saya juga baik Pak Siri. Alhamdulillah. Semoga selalu sehat ya kita. Amin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan proses coaching dengan Pak Siri sebagai coach dan juga Bu Yulis sebagai coachee. Kira-kira persiapan apa yang Bapak lakukan untuk proses coaching kali ini? Untuk proses coaching kali ini ada beberapa yang perlu saya persiapkan. Pertama, menyiapkan rubriknya yang akan saya pakai, kemudian kompetensi yang nanti akan dikembangkan, kemudian indikator nanti yang menjadi tujuan daripada ini adalah, kalau rubrik tentu saya mengacu kepada Alif Tirta. Yang pertama adalah bagaimana membuat rumusan tujuannya, kemudian melakukan identifikasi persoalan atau masalah, kemudian yang ketiga membuat rencana aksinya seperti apa yang harus dilakukan oleh coaching, dan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya pertanyaan itu adalah pertanyaan berbobot yang nanti akan memunculkan ide-ide baru daripada coaching. Baik, jangan lupa ya Pak, 3 inti kompetensi coachnya ya. Apa saja itu Pak? Yang pertama adalah kehadiran penuh saya sebagai coach dan coaching nanti. Yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga adalah kehadiran penuh. Ya udah, sekarang Bapak panggil coachingnya, nanti saya akan mengamati Bapak. Ya, Indonesia. Iya, Bapak Siri. Jadi memang kalau proses seperti ini harus santai, karena semakin tegak semakin tidak menemukan. Santai aja. Gimana kabarnya Bu Yulis hari ini? Ya, alhamdulillah lumayan baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf ya Bu Yulis, baru hari ini bisa ketemu. Dari kemarin Bu Yulis WA saya kapan bisa ketemu. Ya, sulit Bapak. Ya gitu ya, kebetulan dengan jadwal saya yang begitu padat gitu. Bukan artis ibu, cuman memang agak sedikit padat gitu ya. Terus Bu Yulis sepertinya ada sedikit persoalan ya, atau kemarin bahasanya itu Bu Yulis mengatakan ada kegalauan gitu ya, ada persoalan. Kenapa gitu? Iya Pak, saya itu punya sedikit masalah Pak. Iya. Terus saya itu pengen mencari solusi apa ya yang bisa membuat saya itu menyelesaikan dari kegalauan masalah yang saya hadapi ini Pak. Betul ya, hari ini kita bisa ketemu ya Bu. Iya, saya bingung Pak. Saya bingung Pak, mau mencari siapa gitu. Oh, begitu ya. Nah, jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu? Saya cuma ingin mencari solusi Pak, bagaimana saya itu bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi sekarang ini. Jadi masalahnya Bu Yulis itu di kelas di sekolah berarti ya Bu ya, Iya, bukan masalah keluarga kan? Bukan, Pak. Oke. Masalah Jadi masalah di kelas. Coba saya ingin ceritanya seperti apa itu? Kenapa bisa ada masalah seperti itu? Iya. Coba ceritakan. Gini Pak, ya saya itu punya suatu masalah kan. Akhir ini saya itu bingung ya, karena pada waktu saya melaksanakan pembelajaran itu Pak, saya belum bersemangat dalam mengajar murid Pak, dan sering tidak fokus gitu Pak kalau saat mengajar. Begitu ya. Iya. Kira-kira yang menjadi pengaruh kurangnya bersemangat itu apa kira-kira? Ya, saya perhatikan itu Pak, murid-murid saya itu kurang fokus. Dan Kurang fokus, saya, ya. ketika saya memberikan pembelajaran itu, murid-murid kurang memperhatikan pada saya, sehingga saya itu kurang bersemangat dalam memberikan pembelajaran. Itu maksudnya murid-murid tidak semangat itu secara keseluruhan, atau dari berapa orang gitu, atau semuanya berapa persen gitu yang tidak semangat? Ya, saya merasa itu murid-murid itu sebagian Pak yang
keberhasilan saat ini ada di grade berapa ya? Antara kalau saya kasih dari 1 sampai 10 ada di grade berapa minat belajar ini? Minat belajar siswa itu kalau saya perhatikan itu Pak yang tidak impress banget gitu. Dan anggaplah katakanlah 4 atau Iya, 5 iya, gitu ya. iya. Harapannya ke depan ini mau berapa gitu? Ya kalau saya berharap itu Pak pengennya 8, 9 gitu Pak. Kalau 10 Pak tidak bisa. Iya. Cuma karena ini ada sudah saya ketahuan grade-nya yang mau diharapkan adalah utuh gitu ya 10 kalau bisa, maka pembelajaran yang sudah Ibu lakukan ini, Bu Yulis lakukan ini yang sudah berlangsung selama ini gimana Bu Yulis? Ya, pembelajaran yang saya lakukan itu Pak, saya sudah memberikan suatu metode pembelajaran pada anak itu seperti memberikan metode pembelajaran itu penugasan, juga terus ada permainan juga, ada teknik menyimaknya juga, gitu Pak. Tapi mereka itu kayaknya cuma sungguh-sungguh dalam melaksanakan metode yang saya lakukan itu Pak. Iya. Nanti Bu Yulis sudah menganalisis ya, artinya sudah bisa diketahui dari beberapa metode yang dilakukan itu apa yang masih perlu diperbaiki. Kalau saya perhatikan itu Pak masih perlu diperbaiki Pak. Soalnya yang saya terapkan metode itu juga anak-anak masih kurang fokus kalau perhatikan. Jadi saya perlukan metode pembelajaran. Oke. Yang pernah Bu Yulis lakukan untuk membuat anak-anak itu lebih bersemangat lagi, minat belajarnya semakin meningkat, itu yang pernah dilakukan bagaimana selain yang tadi itu yang disampaikan? Karena saya melakukan metode itu Pak dalam media video pembelajaran. Video pembelajaran, iya. Anak-anak itu kayaknya lebih semangat. Lebih semangat. Ketimbang saya berikan penugasan. Anak-anak itu ada suatu layar ya dengan video itu, terus anak-anak itu kayaknya lebih semangat. Lebih semangat gitu ya. Itu kegiatan dengan melihat video secara langsung terhadap materi pembelajaran yang sudah direncanakan itu dilakukan setiap hari atau berdasarkan jam-jam tertentu atau waktu-waktu tertentu? Ya enggak Pak, itu saya sudah melakukan pada jam-jam pelajaran. Jam mana? Berarti tiap hari gitu ya. Iya. Bukan wali kelas ya? Bukan. Jadi pada saat pelajarannya saja gitu ya. Ya pada waktu pembelajaran saya melakukan video-video itu Pak. Baik. Nah, kalau boleh saya ambil benang merahnya, saya simpulkan pembelajaran Ibu laku ini sebenarnya sudah baik dan menyenangkan. Gitu. Artinya tinggal bagaimana cara mengeksekusinya. Dan saya rasa kalau diikuti dan belum tentu ini membosankan bagi murid. Nah, yang masih kurang semangat saat ini untuk mengajar pada pelajaran tertentu kan Bu ya. Bukan di semua pelajaran di semua pelajaran Ibu gitu. Jadi hanya di pelajaran tertentu saja. Kalau begitu Bu Yulis sudah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat Bu Yulis ini mengajar itu apa saja. Terus ada tidak lagi yang menurut Bu Yulis ini yang menyebabkan kurangnya semangat itu apa? Ya sepertinya sih tidak ada Pak. Saya hanya ingin murid saya itu selalu bersemangat dan antusias dalam mengikuti pelajaran saya. Baik, kalau begitu tentu harus dibarengi dengan rencana yang efektif ke depannya, Iya. atau rencana yang aktualis. Jadi rencana aksinya seperti apa kira-kira untuk diterapkan itu ya, apa yang direncanakan ini? Mungkin saya akan mencoba itu pembelajaran yang lebih berpihak pada murid. Karena otomatis kalau pembelajaran itu berpihak pada murid, murid itu lebih aktif dan senang dalam belajar. Persis bagaimana Ki Hajar Dewantara mengajarkan itu ya? Iya. Tinggal so gimana itu? Imatnya Bang Korso, ketulisannya ya. Nah, itu maksudnya. Hebat sekali, ini luar biasa ini sudah bisa diberikan seperti itu. Nah, langkah yang tepat sekali yang Ibu lakukan itu. Kemudian ada hal lain yang mungkin Bu Yulis lakukan selain berpusat kepada murid itu? Ya, terus langkah yang kedua itu saya akan memperbaiki suasana hati saya dulu Pak. Saya itu harus lebih percaya diri ya dalam memberikan suatu metode pada murid, sehingga imbasnya kalau saya itu punya semangat,
tadi sudah disampaikan kalau begitu Bu Yulis ini tidak kemudian terlalu memaksa programnya, tapi ada jeda waktu untuk melaksanakan kegiatan berikutnya, yaitu jeda waktu itu disebut dengan teknik stop, berhenti sejenak untuk stopnya, tapi jangan stop terlalu lama, sejenak, agar nanti bisa memulai kembali dengan yang direncanakan. Nah, Ya. teknik stop seperti itu Pak yang pengen saya pelajari dari Bapak Siri. Soalnya saya perhatikan Bapak Siri itu apa itu ya, dalam memberikan pembelajaran anak itu ada teknik apa? Mengatur semangat, mengatur nafas, nah itu. Mungkin itu ya Pak ya. Untuk mengembalikan stamina, untuk mengembalikan refocusing namanya, kembali memberikan fokus kepada anak agar anak itu kembali kepada semangatnya bertambah gitu. Jadi solusinya apa yang disampaikan Bu, strateginya itu bagus nih. Jadi ada stop gitu, ada stop yang Ibu sampaikan tadi untuk kembali nanti memberikan fokus kepada anak. Tapi untuk materi stop, karena ini harus aplikatif dan tidak mungkin saya sampaikan saat ini, mungkin akan ada waktu kembali. Tetapi secara gamblang saya sampaikan bahwa dengan menggunakan opsinya adalah stop ini sangat baik sekali. Nah, kira-kira siapa yang nanti akan membantu? Apakah Ibu bisa sendirian atau bisa dilakukan dengan membutuhkan orang lain? Ya, kalau sendirian sih tidak bisa Pak. Mungkin saya akan membutuhkan bantuan teman sejawat. Saya mau berkolaborasi dengan teman sejawat di sekolah. Jadi bagus sekali itu. Jadi metodenya adalah dengan berkolaborasi ya. Jadi sosial emosionalnya yang ditingkatkan. Nah, sebetulnya apa yang Bu Yuli sampaikan itu sudah sangat bagus, sudah luar biasa. Cuma tinggal eksekusinya saja bagaimana penerapannya. Nah, untuk selanjutnya saya ingin melihat kegiatan itu yang direncanakan di kelasnya. Jadi kita komitmennya itu apa dari kegiatan itu? Saya punya komitmen, semoga saya itu lebih bersemangat untuk memberikan pembelajaran kepada murid dan murid juga mempunyai semangat juga untuk mengikuti pembelajaran saya. Nah, berarti Ibu butuh jaga waktu yang singkat, bukan waktu yang lama, gitu ya. Iya. Nah, kalau kapan itu mau diterapkan, kasih tahu saya, nanti saya akan mencoba untuk melihat langsung seperti apa penerapannya. Iya, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih kembali. Tetap semangat ya Bu Yulis ya. Iya. Semangat. Kalau gurunya semangat, muridnya insya Allah semangat. Gitu. Terima kasih. Iya. Tadi Pak Siri proses coachingnya. Alhamdulillah luar biasa Bu Zaro, karena kebetulan coach saya itu jujur menyampaikan terhadap persoalannya, dan sebetulnya memang konsultasinya, komunikasi itu sangat baik sekali. Dan apa yang saya harapkan itu termasuk bagaimana instrumen menggunakan adu tirta, kemudian kompetensi yang menjadi target dan indikator-indikator yang yang memang ingin dicapai, itu alhamdulillah sudah dilakukan. Saya mengamati tadi Pak, Oh ya. luar biasa sekali proses coachingnya tadi Pak. Iya ya. Bapak sudah memenuhi 4 kompetensi, yaitu kompetensi apa saja Pak tadi Pak? Mulai dari kompetensi mendengarkan dengan rasa, kemudian kompetensi itu yang lain juga. Oh. Bagaimana tadi Pak Siri proses coachingnya? Bukan dari situ, kan ya bos ya. Gimana Pak tadi proses coachingnya? Alhamdulillah luar biasa, tadi berjalan lancar dan berjalan sesuai dengan harapan. Karena coachingnya ini jujur menyampaikan ke saya itu Bu tentang tentang persoalan yang dihadapi, gitu ya. Jadi sangat mudah proses coachingnya dan lancar. Jadi apa sesuai dengan apa yang kompetensi dan indikator bahkan instrumen yang sudah akan saya gunakan, gitu. Ya, saya mengamati tadi Pak, luar biasa sekali Pak, proses coachingnya tadi. Bapak itu sudah memenuhi 4 kompetensi Pak, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, mengamati dengan rasa, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Masa, Bu? Gitu ya.
kepada kuncinya tadi. Nah, jika diukur dengan skala 1 sampai 10, Pak, saya memberikan skala 9 ke bawah. Wow, alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih Bu ya atas penilaiannya. Sama-sama, Pak. Jadi mungkin nanti akan saya kembangkan lagi karena masih ada angka 10. Seandainya standarnya 9 saya sudah penuh, tetapi kan ada 10. Jadi ke depan saya akan tingkatkan untuk mencapai angka yang lebih tinggi. Iya. Baik. Semangat Bapak Siri. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum. Hari ini Bu Sarah akan melakukan kucing ya. Iya, Bu. Gimana? Sudah siap? Insya Allah sudah siap, Bu. Terus kira-kira persiapan apa yang Bu Sarah lakukan pada proses kucing kali ini? Baik, Bu, pada proses kucing kali ini tentunya saya akan mengikuti alur kita. Iya. Mulai dari menentukan tujuan, identifikasi permasalahan, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu pertanyaan berbobot sudah saya siapkan dalam proses coaching ini. Nah, baik, jangan lupa ya, Bu Sarah pakai 3 kompetensi itu ya. Seperti apa sih Bu Sarah? Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Nah, baiklah, Bapak. Nah, sekarang Bu Sarah lakukan proses kucingnya ya. Ya. Assalamualaikum Mas Siri. Waalaikumsalam, waalaikumsalam Bu Sarah. Bagaimana kabarnya hari ini Mas Siri? Alhamdulillah sangat ceria hari ini karena saya akan bertemu dengan coach saya. Sesuai dengan yang kemarin saya DM ya, bahwa itu memberikan jadwal hari ini untuk saya. Jadinya alhamdulillah hari ini saya sangat gembira. Ya, hari ini kebetulan saya ada waktu kosong, Ya. Pak. Saya ingin mengajak Pak Siri mengobrol mungkin agak sedikit lama kira-kira. Bapak. Pak Siri nggak keberatan ya? Sama sekali tidak keberatan. Justru itu yang saya harapkan. Baiklah, semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya Pak ya. Ya semoga karena memang yang saya mencarinya ya apa yang kita lakukan itu bermanfaat. Ya. Akhir-akhir ini saya perhatikan Pak Siri itu seperti tidak bersemangat. Apa ada yang mengganggu pikiran Pak Siri sebelumnya? Ya terima kasih Bu Sarah. Alhamdulillah ternyata Bu Sarah juga memperhatikan saya mengajar. Artinya saya semangat atau tidak Bu Sarah bisa tahu. Dan ada persoalan yang persoalan yang ingin saya bicarakan. Jadi ini menjadi dilema, menjadi problem bagi saya. Jadi kira-kira apa ya Pak yang bisa saya bantu? Yang menjadi masalah itu adalah minat belajar siswa saya itu menurun. Loh, ada masalah apa Pak Siri? Kok bisa menurun? Masalahnya adalah saya belum mengetahui secara pasti, tetapi ini ada 2 faktor. Yang pertama adalah faktor internalnya dan faktor eksternalnya. Coba sekarang ceritakan kepada saya Pak Siri yang apa yang Bapak rasakan saat ini. Kegalauan karena ketika saya mengajar itu dengan berbagai cara, ternyata mereka minatnya tetap kurang bersemangat. Jadi saya harus bagaimanakah ini untuk kemudian memunculkan minatnya itu kembali seperti sebelumnya, sehingga saya menghubungi sampai itu untuk mendapatkan pencerahan gitu bagaimana ini. Apa yang membuat Pak Siri itu masih kurang bersemangat ya? Saya sudah melakukan beberapa metode yang saya gunakan. Seakan-akan bagi mereka itu sia-sia. Tetap aja semangatnya tidak mencapai apa yang diharapkan. Semangatnya memang rendah dengan belajarnya. Maksudnya murid-murid itu jadi tidak belajar atau bagaimana Pak? Murid-murid itu belajar, tetapi minat belajarnya yang kurang. Jadi ada murid saya itu jumlahnya adalah 23, dan separuh dari itu minat belajarnya rendah. Baik ya, saya mengerti maksud dari Pak Siri sekarang.
Coba Pak Siri jelaskan dulu bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama Pak Siri mengajar di kelas. Saya lama mengajar di kelas. Pertama untuk meningkatkan minat belajar siswa itu saya menggunakan permainan, kemudian ada tanya jawab dan sebagainya. Tapi semua yang saya lakukan itu kalau saya boleh dibilang hasilnya rendah, tidak sesuai dengan, kalau orang bilang tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadinya tingkat minat belajar walaupun saya sudah mulai melakukan yang sudah saya lakukan ini nilainya tidak menunjang terhadap minat anak. Menurut Pak Siri, kira-kira dari pembelajaran yang Pak Siri lakukan, apakah masih ada yang kurang untuk diperbaiki? Sepertinya ya ada. Yang pertama adalah saya harus melakukan metode yang sesuai dengan bakat dan minat anak. Jadinya ini yang akan saya laksanakan ke depan misalnya. Jadi saya akan mencoba membuat satu kegiatan yang mungkin tidak sama antara anak-anak yang satu dengan yang lain, atau model dengan model berkelompok, sehingga dengan belajar bersama kelompoknya mungkin minatnya akan bertambah. Oh begitu. Baiklah, saya ingin tahu apa selama ini sudah pernah Pak Siri lakukan untuk bisa membuat murid-murid itu menjadi lebih semangat untuk belajar. Saya sudah beberapa kali mengajak mereka bermain dalam kegiatan pembelajaran, kemudian mengadakan diskusi kelompok, memberikan kuis atau game lah, yang seperti yang saya katakan tadi. Bahkan saya menggunakan IT dengan menunjukkan video agar mereka itu semakin termotivasi, sehingga mungkin video itu memunculkan stimulus kepada anak untuk minat belajar. Apakah ini berlangsung setiap hari atau hanya hari-hari tertentu saja, Pak? Pada saat materi kegiatan saya. Jadi dalam satu minggu itu bisa dilakukan selama 5 kali. Oh, nah kalau boleh saya simpulkan, pembelajaran yang Bapak lakukan itu sebenarnya sudah menyenangkan dan belum tentu membosankan bagi murid. Jadi membuat Pak Siri itu merasa kurang semangat hanya saat mengajar pada pembelajaran tertentu saja, kan? Iya, karena itu hasilnya seakan-akan tidak ada hasil. Baiklah, Seakan-akan tidak ada hasil. Baiklah, kalau begitu berarti Pak Siri sudah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat Pak Siri mengajar itu apa saja. Terus ada lagi tidak Pak yang menurut Pak Siri itu menyebabkan kurang semangat dalam mengajar? Kurang semangat belajar itu siswa saya itu faktor eksternalnya. Jadi lebih kepada pengaruh lingkungan. Mungkin saya menduga itu ada dukungan daripada orang tua, sehingga yang perlu saya lakukan nanti adalah bagaimana menjalin kolaborasi dengan orang tuanya agar siswa ini bisa bersemangat belajar sehingga otomatis meningkatkan minatnya. Nah, kira-kira apa rencana kedepannya akan dilakukan dari beberapa penjelasan Pak Siri tadi? Ada tidak yang ingin coba Pak Siri praktekkan di kelas? Ya, pertama di kelas itu saya akan menyediakan kegiatan yang beragam, kegiatan yang sudah sesuai dengan perencanaan dengan menggunakan IT digital. Jadi bisa saja dengan pembelajaran yang menggunakan digital, memanfaatkan sarana sekolah. Mungkin selama ini karena hanya mereka dalam mendengar tidak melalui objek yang nyata, jadi kalau diberikan digitalisasi seperti itu mungkin akan menambah semangat. Yang berikutnya melakukan kolaborasi yang efektif dengan teman sejawat untuk kemudian membuat perencanaan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kita. Hebat sekali Pak Siri. Kira-kira apa prioritas Pak Siri setelah ini? Prioritasnya adalah ketercapaian. Kalau saya bilang tadi grade-nya mereka itu rendah, kisaran antara 5 dan 4 dan 5, saya ingin ada prioritasnya paling tidak
dari 8 ke 9. Kalau sempurna mungkin tidak mungkin karena itu kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu langkah yang tepat sekali Pak Siri. Ada hal lain yang mungkin Pak Siri ingin lakukan? Hal yang lain adalah meningkatkan kerjasama dengan orang tua. Karena tadi faktornya 2, internal dan eksternalnya itu. Jadi selain di kelas dengan sejawat dengan orang tua membangun komunikasi aktif untuk meningkatkan bersama-sama mendorong agar anak bisa belajar. Oh, berarti Pak Siri ingin apa? Menumbuhkan semangat ya pada anak-anak ini. Iya, dari harapan dari apa yang dilakukan oleh negara itu, harapannya adalah tercapai dengan baik. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Siri dalam hal ini? Ada teman-teman guru yang lain. Kalau kita satu-satu karena ada banyak kolaborasi dengan karena selain saya mengajar di kelas ada guru BPOK, ada guru agama nanti yang nanti akan saya ajak kolaborasi. Bagus sekali tuh Pak. Dari hasil diskusi kita hari ini, coba Pak Siri gambarkan lagi komitmen apa yang bisa Bapak lakukan untuk kembali bersemangat mengajar yang nantinya berdampak pada semangat murid di kelas. Komitmen saya adalah kegiatannya akan segera saya lakukan, akan segera saya lakukan di sekolah sehingga apa yang menjadi harapan itu bisa terlaksana. Nah, bagus sekali itu Pak. Semangat ya Pak Siri. Pastinya. Saya yakin Pak Siri itu pasti bisa tetap semangat demi anak-anak didik kita. Amin, amin. Terima kasih Bu Sarah sudah mendengarkan curhatan saya sehingga kegalauan tingkat dewa ini yang sudah ada sehingga sekarang berkurang. Saya tinggal mengumpulkan diri kemudian melaksanakan ini dengan pengalaman saya. Ya, sama-sama Pak Siri. Baik Bu Sarah, terima kasih. Saya pamit dulu. Kalau kucingnya pada hari ini, Alhamdulillah baik Bu dan juga berjalan dengan lancar. soalnya saya Ini juga yang buat, tadi tapi ini kan. luar biasa Iya, sekali nih, dalam tugasnya. proses kucing besar kali ini ya. Dimana sudah memenuhi ketiga kompetensi itu Bu ya. Ya, alhamdulillah sudah Bu. Tapi siapa saja Bu? Kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Berarti sudah masuk semua ya tiga kompetensinya ya. Ya. Jadi jika saya itu kucing besar ini sudah masuk dalam skala 1 sampai 10. Jadi saya berikan skala 10 untuk proses kucing besar. Ya. Jadi saya berikan skala 8-9 ya pada proses kucing besar. Terima kasih Bu Salma. Ya, assalamualaikum. Selamat pagi Bu Yulis. Selamat pagi Bapak Siri. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Iya iya. Nah, ini Sehat. untuk kegiatan hari ini kegiatan kucing ya. Iya Bapak. Ada kucing yang harus dilakukan kucing hari ini. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan adalah rubrik yang akan digunakan untuk kegiatan kucing hari ini apa? Insya Allah kami akan menggunakan alur tirta Pak. Alur tirta ya. Iya. Apakah alur tirta itu mulai dari tujuan ya Bu ya? Iya. Jadi apa saja alur tirta yang mau diinginkan? Yang mau dijadikan penilaian atau rubriknya? Saya akan mengikuti alur tirta mulai dari tujuan, terus identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab Pak. Iya. Kemudian itu yang rubrik yang akan digunakan. Kalau kemudian kompetensi yang mau dikembangkan untuk kegiatan hari ini pada pelaksanaan kucing ini apa kompetensinya yang mau dikembangkan? Saya akan menggunakan 3 kompetensi Pak. Yang pertama yaitu kompetensi kehadiran ilmu, terus yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot. Dari tiga-tiganya itu apa
salah satu apa tiga-tiganya yang mau dijadikan sebagai kompetensi yang utama? Nah, saya akan mengambil ketiga-tiganya, Pak. Nah, sebagai lebih Lebih spesifik spesifik, ya. tiga-tiganya. Iya. Berarti nanti akan termasuk pertanyaan-pertanyaan berbobot itu untuk memunculkan ide kan mesti Iya. lewat pertanyaan. Dan terakhir, indikator dari pencapaian ini apa yang diharapkan dari indikator ini? Saya akan mengambil indikator yaitu seorang coach dapat memunculkan sebuah ide-ide baru gitu, sehingga akan muncul ide-ide hal-hal baru yang ada dalam diri coach. Baik. Itu saja ya Bu ya sebagai pengantar, dan silakan Bu Yulis memanggil ujinya untuk melaksanakan uji. Saya akan hanya mengamati nanti prosesnya dari awal. Ya, makasih Bapak. Assalamualaikum Bu Saro. Waalaikumsalam Bu Yulis. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu Yulis. Hari ini kebetulan saya ada waktu kosong Bu. Saya ingin mengajak Bu Saro mengobrol. Apa Bu Saro tidak keberatan? Justru itu Bu, seperti yang saya katakan kemarin, sepertinya saya itu perlu teman bicara untuk memecahkan masalah yang akhir-akhir ini sedang saya hadapi Bu Yulis. Ya baiklah, semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya Bu Saro. Nah itu yang saya harapkan Bu Yulis. Ya, akhir-akhir ini saya perhatikan Bu Saro kurang semangat. Apa ada yang mengganggu pikiran Bu Saro? Terima kasih sudah memperhatikan saya Bu Yulis dan juga bersedia membantu masalah yang saya hadapi. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Saya itu hanya ingin dapat solusi dari masalah yang saya hadapi Bu Yulis. Ya, loh, ada masalah apa emangnya Bu? Gini Bu Yulis, saya itu masih bingung kenapa akhir-akhir ini menjadi kurang bersemangat mengajar dan sering tidak fokus di pembelajaran di kelas Bu Yulis. Coba ceritakan sekarang apa yang membuat Bu Saro itu yang rasakan pada diri Bu Saro sekarang ini. Saya merasa saat mengajar murid-murid itu kurang memperhatikan saya Bu, dan ini membuat saya kurang bersemangat untuk mengajar. Terus apa yang membuat Bu Saro itu kurang bersemangat ya? Saya merasa murid-murid itu tidak bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik Bu. Oh, murid-murid itu maksudnya tidak mau belajar atau bagaimana Bu Saro? Tidak juga sih Bu Yulis, hanya saja saya merasa setiap saya masuk kelas itu murid-murid itu merasa lesu, kurang aktif, dan kurang termotivasi. Mereka seperti malas dan tidak semangat jika saya mengajar di kelas. Baiklah, saya mengerti maksud Bu Saro. Sekarang coba Bu Saro jelaskan bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama di dalam kelas itu Bu Saro. Ya seperti biasa Bu Yulis, setelah berdoa saya melakukan apresiasi, menjelaskan tujuan dengan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian saya menyampaikan materi dan murid menyimak, lalu mengerjakan penugasan. Ketika mereka mengerjakan tugas, terlihat itulah mereka kurang bersungguh-sungguh, kurang semangat, diajak tanya jawab kurang aktif. Kadang ada saja murid yang tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Apa ada yang salah dengan proses pembelajaran saya, Bu Yulis? Ya, menurut Bu Saro, kira-kira dari pembelajaran yang Bu Saro lakukan itu apakah masih ada yang perlu diperbaiki? Gak tahu juga Bu, sepertinya murid-murid juga susah menangkap penjelasan dari saya Bu. Oh begitu ya. Baiklah, saya ingin tahu apa yang selama ini Bu Saro pernah lakukan untuk membuat murid itu lebih semangat. Saya sudah mencoba beberapa kali mengajak mereka bermain dalam pembelajaran. Saya mengadakan diskusi kelompok, memberikan kuis atau ujian belajar. Saya putarkan video, mengajak belajar di luar kelas. Tapi setelah kegiatan itu berakhir, mereka mulai terlihat kurang bersemangat lagi, Bu Yulis. Apakah ini berlangsung setiap hari atau hanya hari-hari tertentu saja Bu Saro? Tidak sih Bu, ada momen tertentu ketika mereka malas, misalnya saat pelajaran matematika, karena berhubungan dengan angka-angka. Kalau pelajaran lainnya seperti bahasa Indonesia, seni musik, seni tari, dan juga seni rupa, mereka mulai menunjukkan antusiasnya.
Nah, kalau boleh saya simpulkan, pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah bagus dan menyenangkan, dan tentunya tidak membosankan bagi murid. Jadi yang membuat Bu Saro kurang semangat itu hanya saat mengajar pada pembelajaran ya. Iya betul Bu, sepertinya memang begitu. Namun sepertinya mempengaruhi semangat saya secara keseluruhan Bu. Baiklah, kalau begitu berarti Bu Saro itu sudah tahu kan penyebabnya itu apa yang menjadi kurang semangat ya. Terus adakah lagi tindakan menurut Bu Saro itu yang menyebabkan kurang semangatnya murid itu terhadap pembelajaran Bu Saro? Ya sepertinya sih tidak ada Bu. Saya hanya ingin murid saya selalu bersemangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran saya. Ya itu aja sih Bu. Ya, terus apa rencana ke depannya Bu Saro itu yang akan Bu Saro lakukan atau yang ingin Bu Saro perbaiki gitu? Mungkin saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid Bu, sehingga murid itu lebih aktif dan senang dalam pembelajaran saya. Wah, hebat itu Bu Saro. Kira-kira apa prioritas utama Bu Saro setelah ini? Pertama, mungkin saya akan memperbaiki suasana hati saya dan semangat dari dalam diri saya. Dengan begitu, semoga murid mendapat imbas dari semangat saya. Iya kan Bu? Iya, itu langkah yang tepat sekali Bu Saro. Ada hal lain mungkin yang ingin Bu Saro lakukan selain itu? Itu Bu, saya sempat melihat Bu Yulis itu saat mengajar, kemudian murid itu diajak mengatur nafas gitu. Bagaimana ya Bu? Apa bisa memperbaiki semangat pada siswa? Oh, itu namanya pembelajaran stop Bu, di mana siswa itu diajak fokus kembali pada pembelajaran dan juga bisa menimbulkan semangat baru. Jadi nanti kita bisa bersama-sama belajar tentang kompetensi sosial emosional dan apa saja yang perlu diterapkan dalam pembelajaran agar siswa itu lebih bersemangat saat belajar. Apa itu Bu pembelajaran sosial emosional yang Ibu maksudkan tadi? Oh, baiklah, nanti akan saya berikan materi ya tentang pembelajaran sosial emosional ini bersama rekan-rekan guru yang lain. Kalau begitu nanti saya akan share saja ya Bu ya di WA group ya, atau nanti Ibu ingatkan lagi pasti saya itu lupa untuk men-share pembelajaran sosial emosional ini. Iya Bu, insya Allah nanti saya akan menanyakan. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Saro dalam hal ini? Nanti saya akan mencoba mengajak Bu Fitri dan rekan guru yang lain untuk membantu saya, dan kami bisa nantinya akan bisa belajar bersama Bu. Ya, bagus itu Bu. Dari hasil diskusi hari ini kita coba Bu Saro gambarkan lagi komitmen apa yang bisa Ibu lakukan kembali agar bersemangat dalam mengajarnya. Yang pertama Bu, saya akan memperbaiki suasana hati saya terlebih dahulu dan mencoba memperbaiki diri dalam melakukan pembelajaran di kelas. Saya juga ingin mengajak Bu Fitri dan rekan guru yang lain untuk belajar bersama tentang pembelajaran sosial emosional seperti yang Bu Yulis maksudkan tadi. Wah, bagus sekali itu Bu. Semangat ya Bu Saro. Saya yakin Bu Saro pasti bisa. Tetap semangat demi anak didik kita di sekolah kita ini ya Bu Saro. Semangat juga untuk Bu Yulis. Terima kasih atas diskusi hari ini. Saya menjadi lega dan lebih bersemangat karena dibantu menyelesaikan menemukan solusi dari permasalahan saya. Sama-sama Bu Saro, semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Ya sudah, saya mau izin dulu mau kelas ya Bu Saro. Terima kasih ya Bu Saro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bu Iris? Tadi proses ujinya berjalan lancar ya? Iya, alhamdulillah Pak, berjalan lancar. Ya, dari target pencapaian mulai dari indikator tercapai semua ya Bu Iris ya? Alhamdulillah sudah tercapai Pak. Karena saya tadi mengamati secara langsung tentang pelaksanaan sesuai dengan alur cerita yang Ibu rencanakan, mulai dari proses mulai dari proses penentukan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan pelaksanaan pertanyaan juga tadi sudah semuanya sudah sesuai dengan yang diharapkan dengan alur. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah ke depan potensi apa yang akan mau dikembangkan oleh
Bu Yuli sebagai coach? Ya, kedepannya kompetensi yang akan dikembangkan yaitu kehadiran penuh. Ya. Nah, terus